cek kesehatan gratis ini kita mulai di bulan Februari. Jadi belum terlambat sih ya. Untuk kick off di Kementerian Kesehatan itu tanggal 10 Februari. Untuk pemeriksaan cek kesehatan gratis ini bisa dilakukan di puskesmas. Sekarang ini masih di puskesmas dulu. Mungkin nantinya ke depan itu mungkin juga bisa dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi gini, pemeriksaan kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis ini itu ada 3 skema, ada 3 cara. Pertama itu cek kesehatan gratis di hari ulang tahun. Yang kedua adalah cek kesehatan gratis anak sekolah. Jadi nanti anak sekolah di tahun ajaran baru itu mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Setiap ajaran baru berarti? Tahun ajaran baru, iya. Atau kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis khusus. Ya seperti untuk ibu hamil, untuk balita. Karena kan ibu hamil nggak mungkin tuh cuma hari ulang tahunnya aja yang dicek ya. Kelamaan ya dok. Kelamaan. Jadi ulang tahun dulu, iya. Sementara ibu hamil itu perlu mendapat 6 kali pemeriksaan seperti itu. Bener-bener. Jadi itu memang namanya khusus. Begitu juga dengan balita. Karena kalau balita kan nggak mungkin nunggu dia setahun dulu baru dicek. Sementara balita pemantauan pertumbuhannya kan harus dilakukan setiap bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian, apa kabar? Semoga selalu sehat ya dimanapun Sobat berada. Nah, kembali lagi bersama Yolan di podcast Diskominfotik Provinsi Riau. Dan yang pasti selalu semangat ya puasanya. Nah, episode kali ini karena kita akan membahas mengenai sosialisasi pemeriksaan kesehatan gratis. Pastinya sudah hadir narasumber spesial di samping Yolan, yaitu Dr. Zuwairah Saswati Hasibuan, selaku Administrator Kesehatan Madya Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya dok? Alhamdulillah. Sehat. Semangat nih ya dok ya tetap puasanya. Semangat. Walaupun puasa tetap harus, ya, dok, harus. Ya? Harus. Malah puasa bikin kita jadi seger kok. Keren. Nah dok, karena kita mau membahas nih mengenai sosialisasi pemeriksaan kesehatan gratis ini ya dok ya. Yang mungkin sebenarnya udah tersosialisasi juga ya dok ya ke masyarakat. Tapi kita ingin memperluas lagi ya dok. Semoga berharapnya semua masyarakat Provinsi Riau tahu bahwa program ini ada loh. Iya gitu. benar. Ya. Nah mungkin di awal ya lo mau nanya sedikit nih dok. Apa sih dok latar belakangnya program pemeriksaan kesehatan gratis ini dok? Oke baik, jadi pemeriksaan kesehatan gratis atau sekarang namanya itu cek kesehatan gratis, gitu. Cek kesehatan Cek gratis. kesehatan gratis, cuma ganti P sama C aja sih, gitu ya. ya? Satu PKG, yang satu CKG. Jadi sebenarnya sama aja sih ya. Jadi ini adalah satu program dari Presiden ya. Jadi ini masuk ke dalam 8 misi Presiden kita ya, atau Astacita ya. Dan di Astacita keempat jadi ada program hasil terbaik cepatnya, itu ada 3. Salah satunya adalah pemeriksaan kesehatan gratis di hari ulang tahun. Pakai hari ulang tahun tuh ya. Di hari ulang tahun, di highlight ya. Iya, highlightnya itu. Berarti setiap yang ulang tahun bisa cek kesehatan gratis. Bisa. Luar biasa. Jadi ya harapannya dengan adanya cek kesehatan gratis di hari ulang tahun ini jadi momentum gitu ya. Momentum buat kita nih untuk memeriksakan diri ya, bener. Untuk memeriksakan kesehatan kita seperti itu. Harus sayangi diri dulu ya dok. Iya benar. Karena setiap ulang tahun tuh kan sebenarnya umur kita bertambah ya dok. Maunya tetap fit gitu ya. Sebenarnya kondisinya kan kita nggak tahu ya, makin tua tuh biasanya ya dok. Iya. Makin ada aja penyakit ya dok betul, ya. Mungkin betul. itu mengingatkan juga. Mengingatkan momentum. Untuk hidup sehat ya. gitu ya. Jadi ini jadi programnya pemerintah ya, di mana nanti di CKG ini, di cek kesehatan gratis ini kita akan melakukan deteksi dini ya, deteksi dini faktor resiko. Jadi kadang kita kelihatannya sehat gitu. Iya benar dong. Ya kalau dilihat dari fisik, tampilan sehat aja gitu ya. Tetapi begitu dicek, halo gitu ya. Oh tekanan darah sudah mulai menaik, kadar gula darah sudah mulai menaik. Kita nggak bisa tahu. Jadi memang
kalau kita tidak melakukan pemeriksaan, kita tuh tidak akan tahu kondisi kesehatan kita itu seperti apa. Berarti penting banget ya dok ya. Penting banget, dan alhamdulillah ini difasilitasi sama pemerintah seperti ini gitu ya. Dan catatannya satu gratis gitu. Cek kesehatan gratis gitu ya dok ya. Iya, cek kesehatan gratis. Nah, kapan sih dok dimulainya cek kesehatan gratis ini dok kalau boleh tahu? Ya, jadi cek kesehatan gratis ini kita mulai di bulan Februari. Jadi belum terlambat sih ya. Bulan Februari untuk kick off di Kementerian Kesehatan itu tanggal 10 Februari. Tanggal 10 Februari. Tapi kita di Provinsi Riau sudah mulai melaksanakan tuh dari tanggal 3 Februari. Kita udah mulai melakukan uji coba. Udah start duluan berarti ya? Curi start ya. Tapi uji coba sih ya. Maksudnya mulailah bertahap gitu untuk pemeriksaan cek kesehatan gratisnya. Berarti udah dari tanggal 3 Februari ya. Nah, itu sebenarnya sudah bisa diakses di mana aja sih dok, atau sudah tersebar di mana aja nih? Boleh cek kesehatan gratis. Nah, untuk pemeriksaan cek kesehatan gratis ini bisa dilakukan di puskesmas. Sekarang ini masih di puskesmas dulu ya. Mungkin nantinya ke depan itu mungkin juga bisa dilakukan di FKTP namanya ya. Fasilitas kesehatan tingkat pertama. Itu kan ada puskesmas, ada klinik-klinik swasta ya, terutama untuk klinik swasta yang ada yang bekerja sama dengan BPJS. Seperti itu. Nah dok, ini apa? Tapi untuk awal ini masih di puskesmas. Masih di puskesmas ya dok ya? Tersebar mungkin di udah ratusan mungkin dok? Seluruh puskesmas kita sudah melaksanakan cek kesehatan gratis. Nah untuk cek kesehatan gratis ini dok, apakah ada minimal usia atau maksimal usia, atau dari kita lahir hingga kita jadi tua gitu dok? Cek kesehatan gratis kita itu dimulai dari bayi baru lahir, usia 2 hari sampai lansia. Jadi semua. Jadi sasaran untuk cek kesehatan gratis ini seluruh penduduk Indonesia. Begitu ya, khususnya untuk Riau ya. Nggak ada batas umur. Berarti dari bayi sampai lansia udah bisa ya dok ya? Bisa. Luar biasa. Karena kan semua ulang tahun ya. Iya dok. Gitu. Anak baru lahir setahun udah bisa ulang tahun juga. Kesehatan ya dok ya. Iya. Dari bayi baru lahir usia 2 hari udah kita ada. Jadi gini, pemeriksaan kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis ini itu ada 3 skema, ada 3 cara. Pertama itu cek kesehatan gratis di hari ulang tahun. Ya. Yang kedua adalah cek kesehatan gratis anak sekolah. Jadi nanti anak sekolah di tahun ajaran baru itu mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Setiap ajaran baru berarti? Tahun ajaran baru, Atau istilahnya kalau kami ada program namanya penjaringan. Jadi digabung dengan program penjaringan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis khusus. Ya seperti untuk ibu hamil, untuk balita. Karena kan ibu hamil nggak mungkin tuh cuma hari ulang tahunnya aja yang dicek ya. Kelamaan ya dok. Kelamaan. Jadi ulang tahun dulu, gitu. Sementara ibu hamil itu perlu mendapat 6 kali pemeriksaan seperti itu. Jadi itu memang namanya khusus. Begitu juga dengan balita. Karena kalau balita kan nggak mungkin nunggu dia setahun dulu baru dicek. Sementara balita pemantauan pertumbuhannya kan harus dilakukan setiap bulan. Nah, seperti itu. Berarti ada beberapa program lainnya juga. Iya, ada beberapa cara. Beberapa cara, benar. Berarti nggak harus nunggu ulang tahun juga. Untuk yang bumil ya bisa secara rutin sesuai dengan memang dia harus berapa kali melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah dok, apakah kalau di Provinsi Riau sendiri ya dok, apakah harus memiliki KTP kelahiran di Riau atau yang penting tinggal atau domisili di Riau sendiri dok? Begini, jadi KTP itu penting untuk pencatatan pelaporan kita ya. Karena kan kita pencatatan pelaporannya itu real time. Jadi hari itu gitu, hari itu harus diinput ini semua yang diperiksa, yang didapat itu harus diinput. Nah, yang tidak punya KTP gimana nih? Boleh nggak? Boleh. Boleh, bisa. Kemudian bagaimana ya caranya? Mulainya pertama sih memang kita diharapkan ya masyarakat itu kalau memiliki Android ya atau handphone gitu itu bisa mendaftarkan melalui Satu Sehat Mobile. Ada aplikasinya ya dok ya? Ada aplikasinya Satu Sehat Mobile. Satu Sehat Mobile. Iya, Satu Sehat Mobile. Terus susah daftarnya Satu Sehat Mobile. Nah, itu ada chatbotnya.
Oke. Ada WA-nya. Ada Jadi WA-nya. bisa daftar lewat WA. Aduh, saya nggak punya handphone, nggak bisa ikut, enggak. Tetap Tetep bisa. difasilitasi. Oke. Jadi kalau nggak punya handphone, nggak punya KTP, itu bisa nanti akan dibantu oleh teman-teman kita di puskesmas untuk didaftarkan langsung di dashboard ASIK kita namanya. Jadi pencatatan kita namanya di ASIK. Jadi Berarti bisa langsung datang langsung daftar biasa ya, bisa Dok ya? dibantu mendaftarkan. Oke, berarti selain aplikasi Bisa lewat bisa WA. lewat WA-nya nanti ya saya kasih nomor WA-nya ya. Nah, bisa lewat WA, kemudian bisa juga didaftarkan langsung di puskesmas. berarti langsung datang aja ya, Dok? Iya, ya? bisa. Tapi jaga-jaga harus bawa KTP ya, Dok. Tapi Kalau nggak bawa ada, KTP itu akan sangat membantu kami petugas iya, kesehatan benar-benar. Karena gitu. di data real time ya, Dok ya. Iya, datanya. Kalau boleh tahu sampai saat ini nih, Dok, dari Februari tanggal 3 ya, Dok ya. Udah berapa banyak sih, Dok, masyarakat yang cek kesehatan ini? Iya. Saya belum loh, Dok. Belum ulang tahun ya? Belum. Nanti lagi. kalau jadi gini, kalau kita daftar di Satu Sehat Mobile, Iya. ya kita udah daftar nih di aplikasi itu, nanti akan diingatkan kita oke. bahwa Ada kita ada cek notifikasi. pemeriksaan kesehatan gratis. Oke. Itu dimulai dari H-30. Ya, jadi sebelum hari ulang tahun 30 Udah hari diingetin sebelum ya, Dok, udah ya? diingetin tuh sama si Satu Sehat Mobile. Ayo periksa kesehatan gitu. Kemudian kapan lagi H-7, H-1 dan hari H-nya. Wah, Jadi diingetin terus diingetin tuh. terus ya. Itu kelebihan kalau kita menggunakan Satu Sehat Aplikasi. Mobile atau lewat WA begitu ya. Nah, untuk yang sudah melakukan pemeriksaan dari dashboard yang kami lihat di pencatatan kami, alhamdulillah udah 10.830 orang ya. Tapi dibandingkan dengan jumlah penduduk Ria, Masih belum ya, Dok ya? kepinginnya sih lebih banyak lagi ya. Mungkin dengan adanya podcast ini mungkin program ini akan lebih tersosialisasi lah. Jadi lebih banyak yang Ya, tahu ya, Dok ya. ya, Karena lebih. mungkin di sini orang udah pada tahu nih, Dok, programnya, cuma belum tahu nih udah jalan apa belum. Udah jalan. Ternyata udah ya, Dok ya. Udah jalan. Mungkin yang lebih memudahkan lagi ya download aja dulu ya, Dok Iya, ya aplikasi Satu Sehat Mobile-nya. Satu Sehat Mobile. Itu sama kayak waktu kita ini loh, vaksin COVID. Oh, oke. Iya, Satu Sehat Berarti Mobile. apa ya, kita nggak akan lupa karena diingetin ya, Dok Iya, ya. Kalau diingetin. kadang kan ada yang lupa tanggal ulang tahunnya ya, Dok. Ada yang lupa ulang tahun. Iya, banyak juga Diingetin tuh sih. sama aplikasinya gitu ya, Dok. Iya. Sekalian cek kesehatan gratis gitu. Iya, Nah, iya betul. Ini kalau boleh tahu nih, Dok, Oh, ini sekalian maaf, Iya, ini kebetulan boleh. ketemu. Jadi kalau nggak bisa lewat Satu Sehat Mobile, Iya. itu bisa melalui WhatsApp. Chatbot Kementerian Kesehatan di nomor 0812 7887 8812. oke, nanti kita catat di bawah ya. Ya. Biar Sobat Diskominfo Iya. bisa catat ya, Dok ya. Betul, Berarti betul. bisa langsung WA ke sana aja ya, Dok ya. Ya, bisa juga. Oke, mungkin Bisa melakukan pendaftaran lewat sana. pendaftaran lewat Ya, sana ya. juga. Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum bisa download aplikasi ya, Dok, itu di Android aja ya, Dok ya. Android di iOS juga bisa sih. iOS juga bisa, oke. Mungkin yang terkendala untuk download Satu Sehat Mobile Iya. bisa ke WA yang ada di bawah ini ya, Dok ya. Iya, Oke. oke. Nah, kalau untuk pemeriksaannya nih, Dok, itu pemeriksaan apa saja sih, Dok, yang bisa kita dapatkan di program cek kesehatan gratis ini, Dok? Nah, untuk pemeriksaan apa saja yang bisa didapatkan ya untuk teman-teman atau masyarakat kita, itu sesuai dengan usia. Jadi kita Oke. pemeriksaannya sesuai dengan siklus hidup gitu. Ya, misalnya kayak bayi baru lahir, nanti akan dilakukan pemeriksaan darah. Ada 3 ya, SHK, kemudian pemeriksaan enzim G6PD, kemudian SHAK namanya. Ya, kemudian pemeriksaan jantung bawaan. Oke. Oh, bisa ya, Dok ya? Iya, jantung bawaan. iya, nanti kita ada alatnya di puskesmas ya. Kemudian pemeriksaan selanjutnya pemeriksaan pertumbuhannya, tinggi badan, berat badan gitu. Kemudian saluran empedunya seperti apa. Oke. Jadi sesuai dengan usia. Kalau misalnya usia 1 tahun gitu ya, sampai 6 tahun itu nanti ada pemeriksaan pertumbuhan, perkembangan, gigi, mata
telinga. Wow, lengkap ya, Dok, lengkap. ya? Sampai Luar screening biasa. talasemia, screening untuk yang 2 tahun ya, itu screening talasemia ada, screening diabetes mellitus. Ada juga ya, Dok? Juga ada. Nanti dewasa lagi ya 18 tahun itu juga ya deteksi dini, termasuk deteksi dini ya tadi ya pertumbuhan juga, kemudian diabetes mellitus, hipertensi, sampai ke kanker loh. Oh, sampai ke kanker ya, Iya, Dok? sampai ke kanker, Iya. sampai ke paru gitu. Jadi ini lengkap sekali. Oke, karena kita tahu bahwa sekarang juga penyakit kanker ini banyak juga ya, Dok, ya, Banyak, iya. menyerang masyarakat Riau sendiri. Dan sangat sayang loh, padahal ada beberapa kanker itu yang bisa kita deteksi dini di awal, sebelum dia terjadi kanker. Oke. Gitu, sebelum prakanker nih, istilahnya masih prakanker kita udah tahu. Jadi kalau sebelum prakanker, oh hasilnya positif, kita tata laksana ya, itu insya Allah tidak akan berkembang menjadi kanker. Oke. Itu terutama untuk perempuan tuh. Iya, benar, Dok. Perempuan Pemeriksaan, sekarang lebih ini ya, Dok, ya, lebih pemeriksaan banyak terkena IVA namanya. IVA, Jadi untuk oke. deteksi dini kanker leher rahim. Oke. Karena penyebab kematian tertinggi akibat kanker pada perempuan itu nomor 2 setelah payudara adalah kanker leher rahim. Oke. Padahal itu bisa deteksi dini. Ini dua-duanya nih, padahal payudara bisa dideteksi dini ya di awal sebelum menjadi stadium lanjut ya. Kanker leher rahim juga seperti itu. Wah, ternyata banyak ya, Dok, ya. Kita kira cuma ya secara general aja gitu cek kesehatannya. Iya, Ternyata sejauh itu gitu ya, Dok, ya. Ya memang jadi Bapak Ibu atau teman-teman sekalian ya, masyarakat sekalian. Jadi dia ada stepnya ya, untuk mungkin nanti kalau dari Satu Sehat Mobile itu nanti akan diminta di H-7 itu diminta screening manual. Jadi kita ada screening manual, nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kita isi gitu ya. Apakah merokok, apakah seperti apa, nanti ada pertanyaannya itu, termasuk jiwa. Kesehatan jiwa juga ditanya tuh nanti ya, Dok, tuh ya? ya, ditanya nanti di screening mandirinya. Oke. Nah, nanti pada pemeriksaan petugas tuh bisa melihat apa aja sih masalah yang ada didapat pada saat screening secara manual gitu ya. Nah, nanti baru dilakukan pemeriksaan lainnya seperti itu. Berarti nggak hanya ini ya, Dok, ya, secara fisik ya, Dok, ya. Ya jadi kita Sampai ke laboratorium juga. sampai ke lab insya Allah akan kita lakukan. Nah, kalau boleh tahu nih, Dok, kemarin nih awal tahun tuh persiapan Dinas Kesehatan sendiri itu untuk menyambut program ini sebenarnya udah ada juga ya, Dok, ya, sebelumnya. Udah. Programnya gitu. Cuma ini mungkin lebih dikembangkan ya, Dok, ya. Ya, jadi gini. Jadi sebenarnya screening ini itu sudah program kita di Puskesmas ya sebenarnya ya. Kayak dulu kan istilahnya bayi kan tetap ada sih pemeriksaan SHK. Cuma sekarang ditambah ya dengan G6PD, dengan SHAK, dengan pemeriksaan jantung gitu ya. Lebih lengkap mungkin. Dulu ada. Jadi setiap program itu ada ya. Kalau dewasa dulu ada di Posyandu, di Posbindu namanya. Oke. Jadi pemeriksaan gula darah, kemudian tekanan darah, kemudian tinggi badan, berat badan, lingkar perut untuk melihat faktor resiko gitu ya. Tapi dengan adanya program ini harapannya masyarakat lebih aware. Iya, benar. Ya, karena apa? Karena cek kesehatan gratis di hari ulang tahun. Iya. Gitu ya. Jadi dia ingat, oh iya, nih kalau saya seminggu lagi ulang tahun nih. Oh, berarti Langsung minggu notice depan ya. nih minggu depan saya harus cek kesehatan ya, apakah kondisi saya masih oke seperti tahun lalu ataukah sudah ada masalah lain yang memang harus diperbaiki ya. Jadi kita di sini akan melakukan mendeteksi ya, kemudian mendeteksi kalau memang sehat, harapannya tetap sehat. Ya, kemudian kalau memang punya faktor resiko, ini faktor resikonya akan kita kendalikan supaya tidak menjadi penyakit gitu. Atau kita sudah dalam kondisi penyakit misalnya pradiabetes, belum dibilang diabetes, cuma kadar gula darah udah mulai meningkat. Prehipertensi, belum hipertensi, tapi tekanan darah sudah mulai meningkat. Nah, ini nanti akan kita beri tata laksana supaya dia tidak jatuh menjadi penderita penyakit diabetes, hipertensi atau sebagainya. Iya, seperti karena itu. yang penting pencegahan dulu ya. Ya, Karena kita kadang suka nggak aware sama
kesehatan diri sendiri ya dok ya. Bener. Udahlah ntar aja gitu kan, apalagi kalau perempuan kan juga banyak kayak sekarang kista, Iya. miom gitu ya dok ya. Iya. Sekarang banyak. Bisa Ternyata itu dideteksi. bisa dicegah dulu ya dok ya sebelum menjadi besar. Bisa dideteksi dini di Ya, awal. jadi sebenarnya ini tujuannya ke arah situ ya dok ya, Iya. cek kesehatan gratis Iya, ini. cek kesehatan gratis. Harapannya sih ya supaya derajat kesehatan masyarakat kita tuh meningkat ya. Karena kita tahu kalau kita udah sakit, kita yang di usia produktif pasti kita nggak akan produktif lagi. Iya, benar, Dok. Seperti itu gitu. Ya jadi harapannya kalau masyarakatnya sehat, produktivitasnya tinggi gitu ya, tentu bisa membangun negara dan sebagainya gitu Iya, ya. lebih baik lagi ya dok ya. Akan lebih baik Yang lagi. penting anak-anak harus sehat Iya. juga, yang lansia juga harus sehat ya Tetap dok ya. sehat, Biar iya. membangun Indonesia Ya, lebih baik lagi, lebih baik. Indonesia sehat Iya. ke depannya. Nah kalau untuk jadwalnya sendiri dok, nah ini kan diingatkan ketika kita ulang tahun, di hari kita ulang tahun. Misalnya kita pemeriksaannya tidak di hari ulang tahun, itu boleh atau gimana dok? Boleh. Boleh, Dok. Jadi gini. Agak Ini kan rancu nih, Dok. Iya, kan programnya di awal Februari ya. Iya. Gimana yang Januari? Iya, gimana? Kasihan deh ya. Gak dapet Duh, kasihan banget nih, gue lahir di bulan Januari gue kagak Tahun dapet depan gitu gitu ya. Jadi gini, yang lahir di bulan Januari, Februari dan Maret itu masih bisa melakukan pemeriksaan Oke. sampai tanggal 31 April. Oke, berarti 3 bulan itu Ya, yang untuk yang Dirangkum. khusus yang 3 bulan ini nih. masih sampai Bisa awal April. Ya, sampai 31 April, akhir April. 31 April, oke. Terus kalau misalnya yang April gimana dok? Gitu ya. Nah yang April nggak mesti di hari ulang tahun, mana tahu pas di hari ulang tahun dia lagi pergi nih, Iya. staycation Kemana atau apa, gitu ya, Dok? merayakan hari ulang tahunnya gitu Iya, ya, nggak sempet datang ke puskesmas, itu masih bisa ada waktu 30 hari ke belakang. Jadi 1 bulan dikasih. Kalau misalnya nggak sempet juga dok, ya Allah 3 bulan saya mah orangnya sibuk gitu ya. boleh datang ke puskesmas ya. Jadi tapi kita tidak melalui jalur PKG namanya, bukan melalui pemeriksaan kesehatan gratis di hari ulang tahun. Oke. Tapi tetap screening di puskesmas. Karena kita kan sekarang puskesmas kita sudah integrasi layanan primer namanya ya. Jadi di sana juga dilakukan screening. Jadi nggak usah khawatir. nggak usah Seperti khawatir itu. ya, Dok. Mungkin tidak dapat paket ulang tahunnya, tapi kalau screeningnya tetap dapat. Tetap dapat ya, Tetap Dok, ya. dapat. Jadi nggak usah Ya, khawatir kalau screening dan lewat. pemeriksaannya tetap dapat. Iya benar. Tetap dilayani. Takutnya khawatir kan dok, udah lewat ulang tahun gitu. Udah sebulan lagi. Sengaja kayaknya pemerintah nih gitu. Karena kan yang sebulan. ulang tahun di hari itu kan pasti banyak ya dok Iya. ya. Maksudnya kayak kalau 20 orang ngantrinya lama Iya. gitu. Ternyata enggak ya dok ya, bisa. Enggak. Dan tanggal kita kapan mau datang itu bisa kalau kita lewat WA atau lewat ini bisa di apa ya? Bisa kita pilih. juga ya, bisa Dok, kita ya? pilih, bisa kita Oke, pilih. untuk waktu dan tempatnya gitu ya dok. Nah sejauh ini dok dari bulan Februari sampai hari ini apa sih dok, ada kendala nggak sih selama program cek kesehatan gratis ini? Mungkin kendala dari masyarakat sendiri yang melaporkan ya ke dinas kesehatan, atau kendala dari puskesmas sendiri? Mungkin gini, karena kita kan ada pemeriksaan darah dan sebagainya gitu ya. Jadi mungkin BMHP, tapi itu nggak jadi kendala sih, kayaknya belum menjadi kendala karena teman-teman di puskesmas juga masih punya stok untuk itu gitu, dan Kementerian Kesehatan juga sebentar lagi akan menyalurkan untuk bahan-bahan habis pakai untuk pemeriksaannya. Oke, Seperti itu. berarti- Mungkin kendalanya masyarakatnya yang belum banyak Belum datang gitu ya dok ya? Iya, ayo dong datang, sayang nih momen yang bagus gitu ya. Harapannya masyarakat jangan takut gitu. Kenapa nggak datang? Takut kalau tahu udah diperiksa hasilnya nanti nggak bisa makan enak. Iya, Enggak, jangan benar. gitu. Jadi Takut divonis apa gitu ya, Dok? mindset kita harus kita rubah gitu ya. Seharusnya kita bersyukur kita tahu di awal. Iya, benar. Karena apa? Kalau kita tahu di awal, kita akan lebih mudah menanganinya gitu. Tata laksana yang diberikannya juga pasti akan lebih baik. Ya, daripada kita tahu penyakit kita tiba-tiba kita udah pingsan aja. Benar. Gitu ya. Jadi Lebih kaget lagi sebenarnya ya, Dok ya. Lagi sehat-sehat gini periksa apa sih faktor resiko saya gitu ya. Oh nanti takut lah nanti ditimbang berat badan. Diukur lingkar perut gitu ya. Aduh nggak bisa makan enak lagi. Padahal kan itu penting ya buat kita ya. Jadi dengan kita mengetahui lebih awal, oh iya saya udah mulai overweight nih.
belum obesitas gitu ya. Iya, benar. Kalau overweight harus seperti apa? Karena nanti kalau obesitas, nah itu tuh mulai deh penyakit datangnya pelan-pelan. Benar. Gitu ya. Oke, memang kalau baru setahun obes belum kelihatan. Tapi kalau obesnya berkepanjangan, ya bisa DM, bisa hipertensi, bisa jantung gitu. Tapi kalau mulai dari overweight, badan saya udah mulai nih. Oke, kalau gitu saya konsultasi deh sama, nanti kan akan diberikan konseling ya, sama petugas kesehatan. Ibu udah mulai overweight, ayo mulai berubah pola hidup, jangan mager, jangan mager gitu ya, jangan gitu mager, ya. terus makannya juga harus diatur seperti apa, seperti Berarti ya harus aware ya intinya Dok ya sama kesehatan diri sendiri. Ini buat Sobat Diskominfotik yang belum tahu, semoga setelah ini makin banyak lagi ya Dok ya yang cek kesehatan. Ditunggu nih. ditunggu nih sama dinas kesehatan gitu, karena udah ready ya Dok ya. Puskesmas sudah dengan sepenuh hati pasti melayani dengan juga cara mendaftar yang mudah yang udah kita kasih tahu tadi ya Dok ya. Lan, yang jadi masalah juga ya, ini bulan puasa kayaknya kunjungannya kenapa jadi rendah? Jadi rendah ya Dok ya, capek Dok, udah ketiduran di rumah. Mudah-mudahan lah ya. Nanti gini abis lebaran takut gitu. Abis makan banyak, gitu. Ntar aja ditunda gitu ya. Nggak usah takut ya. Jadi memang ayo kita mulai aware dengan kesehatan kita, karena memang modal utama tuh sehat. Benar. Kalau udah sakit apalagi yang mau bisa kita kerjain gitu ya. Gak ada nikmat hidup lagi, Dok, ya. Kalau udah sehat mau kemana aja oke. Mau mengerjakan apa aja insya Allah oke. Seperti itu. Karena masih fit ya Dok ya. Berharapnya semakin banyak lagi yang cek kesehatan, semakin Amin. banyak lagi yang aware ya Dok ya sama kesehatan diri sendiri. Nah kita udah membahas banyak ya Dok ya mengenai sosialisasi pemeriksaan cek kesehatan gratis. Ada lagi nggak Dok poin-poin yang mau disampaikan Dok? Yang pastinya mungkin teman masyarakat ya yang belum berulang tahun, yang mempunyai Android atau iOS, ayo daftar di Satu Sehat Mobile biar diingetin. Jadi ulang tahunnya. Biar diingetin ulang tahunnya gitu. Kemudian bisa lewat WA yang tadi ya, ayo daftar. Jangan takut untuk melakukan pemeriksaan. Ini banyak banget yang takut ya, terutama kalau untuk ibu-ibu nih ada satu pemeriksaan yang paling ditakutkan, itu pemeriksaan IVA, deteksi dini kanker leher rahim. Jangan takut gitu ya, jangan takut melakukan pemeriksaan. Ayo ya, kita tahu lebih awal, kita bisa tangani lebih awal, pasti hasilnya akan lebih baik ya untuk kesehatan kita. Seperti amin ya Rabbal alamin. Mungkin yang terakhir nih Dok, ada nggak Dok harapan dari dokter sendiri untuk masyarakat provinsi? Ya, harapannya ya pemerintah sudah memfasilitasi program yang begini bagus ya, dan satu, kita nggak mesti bayar ya, nggak mesti harus punya BPJS dulu baru bisa melakukan pemeriksaan kesehatan gratis ya. Ayo manfaatkan program ini ya, yang sudah difasilitasi oleh pemerintah untuk kesehatan kita. Seperti itu. Luar biasa. Nah, nggak terasa nih ya Dok, udah 30 menit lebih kita membahas mengenai sosialisasi pemeriksaan kesehatan gratis ini, dan berharap setelah ini banyak yang jadi jangan takut lagi gitu. Jangan mager ke puskesmas Jangan ya Dok mager ya. ke puskesmas. Jangan lupa juga download aplikasi apa tadi Dok? Satu Sehat Mobile. Atau ke nomor WA ya kalau mau mendaftar ya Dok ya. Lewat Play Store ya. Kalau ini cari aja Satu Sehat. Satu Sehat. Jangan lupa periksakan kesehatan kamu ya. Iya. Nah, baik, makasih banyak Dokter Terima kasih Zahira Saswati Hasibuan selaku Administrator Kesehatan Madya Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi informasi dan wawasan baru ya Dok ya, untuk Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian. Baik, jangan lupa terus saksikan podcast Diskominfotik Provinsi Riau hanya di YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau. Saya Yolanda Mardayahya, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.